Saya bilang, ini luar biasa sekali. Ya, bisnis ini mantap Bapak sekalian ya, mantap banget ya. Nih contoh-contoh teman-teman kita, leader-leader kita atau rekan-rekan kita yang duluan sudah mencapai posisinya ya. Ada dari Bandung ya, kemudian ada dari Bengkulu, kemudian dari Makassar ya, salah satu ibu ya namanya Bu siapa nih? Kecil ya tulisannya. Nah, ibu yang warna biru ini Bapak sekalian ya. Beliau sudah menjadi distributor master. Artinya apa? Hariannya jelas gede, saya yakin. Distributor master itu hariannya gede. Ya. Itu antara 3 juta, 4 juta per hari Bapak sekalian. Ditambah bulanannya 50 juta per bulan selama 1 tahun. Mantap banget ya. Bisnis ini simple. Anda gabung, Anda mengeluarkan uang, Anda dapat produk. Plus Anda dapat uang support harian selama 90 hari minimal. Ya, itu promo perusahaan Bapak. Jadi perusahaan ini sedang bakar uang untuk apa? Meng-hire orang-orang yang komitmen di perusahaan ini sebenarnya. Itulah namanya bisnis startup. Saya akan jelaskan ya. Ada banyak sebenarnya, hanya sebagian Bapak sekalian. Ada distributor junior, kemudian ada senior, kemudian ada distributor master. Ya, Anda kejar. Mudah-mudahan nama Anda ada di sini Bapak sekalian. Semoga nama Anda segera di sini. Ya, nggak usah lama-lama. 1 bulan, 2 bulan, nama Anda sudah terdaftar sebagai distributor junior. Ya. Oke Bapak sekalian, bagaimana perusahaan mau membayar ini? Ini akan saya kupas tuntas Bapak sekalian. Ini akan saya kupas. Makanya slide ini agak sedikit panjang ya, mungkin 45 menit. Akan saya kupas tuntas. Kenapa Pak? Ya, kok perusahaan seolah-olah memberikan sebuah promo jaminan kepada membernya ketika membernya ini membeli produk senilai 2.750.000 atau dia gabung 550 tapi mengajak 4 orang. Kok mampu ngasih 100.000 per hari selama 90 hari ke depan atau 9 juta. Masuk akal nggak? Kalau Anda hitungnya secara matematik seperti orang jual beli, nggak akan masuk akal Bapak sekalian. Tapi kalau Anda mikirnya seperti para pejuang startup, Nadiem Makarim ya, dengan Gojeknya, kemudian ada Grab ya, kemudian ada OVO ya, kemudian ada Halodoc dan sebagainya, maka Anda akan ketemu jawabannya di situ. Ya. Bisnis startup, kalau Anda ngitung secara matematika otak Anda nggak akan masuk Bapak sekalian. Tapi nyatanya Gojek sampai hari ini itu kan mantap ya, masih jalan. Grab, OVO, Dana dan lain sebagainya masih berkembang. Sebenarnya ada apa di balik semua itu? Kan gitu pertanyaannya. Ada apa di balik semua itu? Oke, kita kupas satu-satu. Bapak sekalian, bisnis HSI adalah salah satu startup yang baru berdiri di Indonesia, yang memiliki visi misi besar. Saya akan jelaskan di belakang. Sebelum saya jelaskan HSI akan jadi seperti apa, kenapa mampu membayar, saya akan jelaskan dulu startup, supaya logika berpikir kita ketemu. Bahwa hitungan matematika ketika 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nggak selalu benar. Ya, kenapa? Di balik 1 tambah 1 itu ada plus 5, ada plus 10 yang membackup supaya jadi 2, 3, dan 4. Oke, ya. Kita mengenal startup ya, ada Gojek, kemudian ada Traveloka. Ya, Traveloka sampai hari ini juga jaya. Ya, ini adalah bisnis-bisnis yang sudah mencapai level unicorn ceritanya. Ya, yang memiliki omset atau nilai sebesar 1 miliar US dollar. 1 miliar US dollar itu 16 triliun, Bapak sekalian. Bayangin, 16 triliun rupiah. Ada OVO, ya, ada Halodoc, kemudian ada Bukalapak dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh dari bisnis startup yang sudah berhasil, Bapak sekalian. Nah, sekarang Anda berpikir ya, dari mana Gojek, Traveloka, Tokopedia, OVO, Halodoc, Bukalapak ini mereka ngasih diskon besar-besaran, ya. Mereka ngasih diskon pada konsumen, pada penumpang, tapi mereka juga memberikan gaji yang cukup buat para driver. Apalagi seperti Shopee, diskon 50%, free ongkir. Masuk akal nggak kira-kira? Kalau Anda berpikir sebagai seorang pedagang masuk akal? Nggak masuk akal. Karena mereka berpikirnya jauh ke depan. Ya. Ke depan ini apa yang ingin mereka dapatkan? Kan itu dulu. Ya. Ini salah satu unicorn atau perusahaan perusahaan startup dengan aset senilai 1 miliar US dollar ya, 16 triliun rupiah. Dan saat ini ada beberapa yang sudah menjadi dekakorn. Dekakorn itu perusahaan startup dengan nilai aset ya, valuable senilai 10 miliar US dollar atau 160 triliun rupiah. Bayangin ya, salah satunya adalah Gojek, Grab juga sama. Ya, saya ingin membahas satu dulu Bapak sekalian supaya kita matching pemikirannya ya, supaya Anda tidak negatif thinking dan ketemu nih, oh ternyata HSI itu seperti ini. Oke, saya akan jelaskan singkat aja Bapak sekalian. Ini logo apa? Logo yang setiap hari Anda lihat di jalanan, logo Gojek.
Pendirinya siapa? Salah satu pendirinya. Ini salah satu ya. Sebenarnya ada beberapa. Salah satu pendirinya yang memiliki aset senilai 20% dari saham Gojek adalah Nadiem Makarim. Ya, beliau pengusaha muda lulusan Amerika yang menguasai 20% saham Gojek. Ya, pada saat berdirinya Gojek, beliau mengeluarkan uang sekitar 500 juta rupiah. Ya, 500 juta rupiah Bapak sekalian ya. Total aset atau total saham yang ada di Gojek itu 5 miliar sampai 10 miliar. Yang terbukukan sekitar 5 miliar, aset hidupnya sekitar 5 miliar. Jadi total 10 miliar. Ya, beliau hanya menyumbangkan 522 juta. Ya, ini valid ya, ilmu valid Bapak sekalian ya. Nah, kenapa beliau kok berani sekali? Karena beliau melihat peluang. Ya, peluang apa? Transportasi di Indonesia ini sangat banyak sekali Bapak sekalian. Coba kalau saya fasilitas, saya simpelnya begini. Kalau saya pemikiran sebagai Nadiem Makarim, simpelnya bagaimana orang-orang ini ya bisa menggunakan fasilitas ojek dan drivernya ya tidak perlu saya ibaratnya tidak perlu saya harus mencari orang-orang spesial gitu. Drivernya semua orang. Coba beliau pemikiran semua orang ini di seluruh Indonesia, awalnya kan Indonesia, sekarang masuk Vietnam, Thailand, Singapura dan sebagainya ya. Seluruh Indonesia ini atau kota-kota besar Indonesia ini lancar transportasinya, tapi saya hire secara online. Sehingga apa? Sehingga yang punya penghasilan bukan tukang ojek pengkolan aja, tapi orang-orang pengangguran yang punya motor, ya, yang punya kendaraan atau punya mobil, ya, go-car seperti itu, mereka dapat penghasilan dari apa? Mengantar barang atau mengantar orang. Awalnya kan mengantar orang dulu, ya. Sehingga apa? Sehingga berkembang, Bapak Ibu sekalian. Si konsumen ya atau calon penumpang diberikan diskon besar-besaran. Yuk sekian satu per kilometer hanya Rp1.000. 10 kilometer hanya membayar 10.000. Bayangin. Mana ada orang ojek mau ya dari Bandung ke Cimahi ya 10 kilo misalkan ya cuma dibayar 10.000, nggak ada yang mau. Tapi Nadiem Makarim mau melakukan itu dengan cara memberi diskon. Si drivernya dikasih apa? Dikasih lebih Bapak sekalian. Nah, sekarang Anda berpikir logika dagang. Ya, Anda punya fasilitas startup atau online, Anda buang duit untuk konsumen supaya konsumen itu loyal pada kita, ya. Kemudian Anda juga memanjakan driver Anda dengan apa? Dengan menambahkan fee. Harusnya 10.000. Dari 10.000 harusnya saya dapat 2.000 dong minimal. Tapi justru saya mengeluarkan berapa? Mengeluarkan 10.000 sehingga si driver dapat 20.000 atau bahkan 30.000. Artinya saya membakar uang posisinya. Betul nggak? Supaya apa? Supaya loyal. Pelanggan loyal ke saya, driver loyal ke saya. Tahun 2010, ya, tahun 2016 menjadi unicorn. 2013 atau 2016. Asetnya senilai 1 miliar US dollar. Apakah saat itu perusahaan sudah mendapatkan keuntungan? Saya kira belum. Misalnya. Ini masih bakar duit. Tetap ya, tetap. Diskon mulai dikurangi, ya kan? Ada promo tambahan, diskon ini dikurangi. Jadi, ada manajemen bisnis yang tertata juga di situ ceritanya, ya. Kemudian apa? Kemudian perusahaan makin besar, makin menambah drivernya, makin memberikan kemurahan atau makin memberikan diskon-diskon besar kepada penumpangnya. Terus merambah ke dunia yang namanya dunia makanan, pengiriman delivery makanan. Kemudian ke box pengiriman barang, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya menjambah kemana-mana. Dulu para driver seolah-olah dimanjakan oleh Gojek, ya, dapat harian itu senilai berapa? 500.000 dapat. Driver-driver itu yang 400.000 per hari dapat. Tapi makin lama ya, Gojek ya makin mengurangi diskon-diskonnya ya. Harganya dimahalin. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika harga dimahalin ya, driver-driver itu lepas nggak dari Gojek? Sebagian lepas dari Gojek, tapi masih banyak sampai hari ini walaupun per kilonya sudah sekian ribu ya, sudah mulai harga normal. Dan Gojek sudah menikmati hasilnya, ya kan? Itu drivernya masih loyal, Bapak sekalian. Anda lihat di pinggir jalan banyak banget driver Grab, ya, Gojek dan lain sebagainya masih loyal sama perusahaan, walaupun mereka mengeluh per kilometernya cuma dapat kecil, ya. Tapi mereka tetap loyal ke perusahaan karena menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Benar nggak? Nah, perusahaan ini sudah sukses, gitu loh. Jadi mereka itu akhirnya loyal ke perusahaan. Nah, harapan PT HSI juga demikian, Bapak sekalian. Oke, ya. Ini Bapak, target Gojek itu sebenarnya simpel ya. Dia pengen menguasai transportasi online itu secara masif di Indonesia ini.
Dan itu sudah targetnya sudah tercapai Bapak sekalian. Sehingga apa? Walaupun harga per kilometernya naik ataupun tarifnya naik ya, walaupun si driver ngeluh, toh driver juga nggak keluar dari Gojek, mereka masih komitmen di Gojek, bener nggak? Nah itu targetnya berarti tercapai. Itu betapa kuatnya manajemen dan finansial dari Gojek ya. Termasuk konsumen juga sama, tetap ya pakai InDriver, pakai Grab, pakai Gojek juga gitu. Mereka punya pangsa pasar masing-masing. Strategi Gojek ini memberikan promo menarik di awal, kemudian sampai mengikat member untuk ketergantungan dengan fasilitas Gojek. Gitu loh, promo, diskon gitu, ya. Jadi bakar duit intinya Bapak sekalian. Sehingga Gojek ini menjadi perusahaan dekakon sama seperti Grab dan sebagainya, ya. Bahkan secara internasional pun ranking ke-19 perusahaan startup terbaik seluruh dunia, ya. Grab masuk di 13 ya. Backup dananya dari Astra Internasional, dari ini dan sebagainya. Ini Bapak bisa baca Bapak sekalian. Jadi intinya adalah perusahaan membakar uang untuk apa ya? Untuk membuat pasar masif sehingga pasar ini akan bergantung sama perusahaan. Nah, gitu loh intinya begitu ya. Sehingga apa? Banyak informasi yang bisa perusahaan jual. Contoh sederhana begini. Oke ya. Kapan dan bagaimana Gojek meraih keuntungan? 1, ya. Gojek Apps Advertising Media Channel. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu semuanya, ya, itu transaksi Gojek, ya, misalkan contoh, ya, Anda daftar di Gojek itu kan menggunakan nomor handphone. Seluruh Indonesia ini ketika daftar ke Gojek pakai nomor handphone. Nah, sehingga Gojek itu bisa memetakan mana pakai Telkomsel, mana pakai Indosat, mana pakai XL. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu data itu bisa mereka jual ke Indosat. Saya pengguna Indosat tuh ada 120 juta loh. Atau Telkomsel 70 juta loh. Nah, mau nggak ngiklan di tempat saya? Itu yang dilakukan Gojek. Sehingga apa? Mereka dapat cuan gede dari situ. Ya. Dari advertising, dari iklan, dari sebagainya, Gojek dapat gede Bapak sekalian. Ya. Kemudian dari GoRed Feature Referral Allocation Heat Map. Ini kita bicara tentang map Bapak sekalian. Contoh misal sederhananya begini. Ya. Anda misalkan berangkat dari mana nih? Dari Dago kemana? Dago ke Pasteur. Ada Caham ke Dago. Ya, itu kan semuanya kan terdata di di Gojek, ya. Semua terdata. Sehingga apa? Gojek punya data jam berapa penumpang ini naik trafficnya dan jam berapa turun. Dan traffic paling kenceng itu arah mana? Asia Afrika, Setiabudi kah? Atau Dago ke Pasteur kah? Sehingga apa? Ketika mereka punya data ini, mereka bisa menjual atau perusahaan lain itu mau ngiklan sesuatu. Misalkan saya ngiklannya Videotron gitu kan. Nah, di jam-jam premium itu mereka bisa ngiklankan gitu. Sehingga apa? Sehingga Gojek pun dapat keuntungan dari database ini. Ya. Kemudian GoMart Referral Customer Product Usership, contoh Anda sering order apa nih via Gojek? Oh, sering order odol merek Pepsodent, ya kan? Nomor Anda sudah kedetek Bapak Ibu. Nomor Anda sudah kedetek. Contoh, saya pakai Gojek atau GoMart. Saya biasa beli Pepsodent atau saya biasa beli Ciki merek A. Ya, data Anda ini sudah dimiliki oleh Gojek. Nah, kemudian ada perusahaan lain yang datang ke Gojek minta data. Boleh pakai data. Nomor Anda, nomor teman-teman Anda ini di-share sama mereka. Untuk apa? Untuk media iklan. Maka ketika Anda misalkan contoh klik Google atau apa ya, keluarnya iklannya apa? Pepsodent. Keluarnya iklannya apa? Ciki yang sering Anda order. Nah, itu namanya permainan big data Bapak Ibu sekalian. Itu bisnis besar, duitnya gede di situ. Nah, ini keuntungan dari Gojek. Kemudian GoFood dan sebagainya. Anda sering order apa? Terus ordernya di mana, itu Gojek punya data. Sehingga apa? Media-media iklan yang lain pengen ngiklanin makanannya, ya, itu bisa menggunakan data base dari Gojek. Dan itu nilainya besar sekali Bapak sekalian. Terus kemudian Telkomsel, XL dan sebagainya, user dari Gojek itu bagaimana, berapa banyak, kemudian ada co-branding ya, atau kerjasama bahwasannya driver Gojek ya, apabila menggunakan Telkomsel atau XL misalkan, ya itu dapat diskon tertentu. Nah, itu sebuah permainan bisnis dari Gojek, dan ini nilainya jauh lebih besar dibanding dengan keuntungan dari
memotong diskon-diskon Anda. Ini untungnya lebih gede. Inilah yang disebut dengan bisnis. Inilah yang disebut dengan bisnis. Big data. Ya. Bisnis big data inilah yang paling mahal dan menghasilkan triliunan rupiah. Ini sebenarnya target dari Gojek. Nah, sekarang bagaimana dengan HSI? HSI memiliki bisnis startup juga, ya, yang memang notabene memberikan diskon, memberikan kemanjaan kepada para usernya, baik itu dia sebagai agent ataupun distributor. Ya, memberikan fee tambahan berupa harian supaya apa? Supaya mereka merasakan bagaimana nikmatnya bisnis HSI. Sama seperti Gojek memberikan diskon besar kepada konsumen dan memberikan fee penghasilan besar di awal-awal dulu kepada para driver. Ya, sehingga apa? Harapan Gojek atau harapan HSI ini bertumbuh dengan masif. Kalau Gojek konsentrasi di transportasi, pengiriman, dan food delivery, kalau HSI konsentrasi pada retail, produk-produk yang dipasarkan secara network marketing atau direct selling. Harapannya Anda semuanya ini loyal ke HSI karena Anda dapat namanya bonus harian atau uang support harian plus dapat bulanan. Ya, gaji harian dapat, gaji bulanan dapat. Produknya makin lama juga makin bagus ya, premium sekarang parfum sekarang kita berlisensi. Ya, kita ada NA-nya, izin edarnya. Kalau nggak salah dari Bosman, ya Anda tahu ya siapa Bosman-nya. Kita ngambil produk dari beliau karena kita perusahaan distributor, ya kan. Kemudian kita juga ada startup multi role ya, bukan hanya yang Anda klik hopsellerindo.com dan sebagainya, bukan hanya itu, tapi aplikasi-aplikasi berbasis startup ya, berbasis online pun akan dimunculkan. Anda transfer sama member, Anda kirim uang dan sebagainya, itu sudah dibuat Bapak Ibu sekalian. Tidak saya tampilkan di slide, nanti akan saya tampilkan di grup WA ya. Kemudian apalagi upgrade teknologi, karena kita perusahaan startup Bapak Ibu sekalian. Jadi konsep yang ada di Gojek itu akan diadopsi oleh HSI Bapak Ibu sekalian ya, dengan inovasi-inovasinya sendiri, karena kan produknya sudah beda Bapak Ibu sekalian ya. Produknya sudah beda. HSI punya cara, teknologi, dan strategi sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita doakan HSI terus manjang long term dan tercapai cita-cita atau tujuan startupnya ke depan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sekarang saya udah jelaskan ya bagaimana HSI ini mendapatkan income ya, nggak jauh beda dengan Gojek yang melakukan promo-promo supaya supaya terjadi pertumbuhan masif dan akhirnya member loyal, terus konsumen juga loyal. Ketika loyal itu dia nggak akan kemana-mana ya. Makanya Tokopedia punya pangsa pasar sendiri, Shopee punya pangsa pasar sendiri, Gojek punya pangsa pasar sendiri, Grab punya pangsa pasar sendiri, dan mereka bersaing. Tapi mereka punya input yang besar buat negara ini. Oke? Ya, sekarang pertanyaannya, perusahaan untung nggak? Perusahaan jelas untung. Bagaimana mendirikan perusahaan kalau buntung terus? Ya, perusahaan akan tetap untung dan akan terus untung. Ya, ini strategi perusahaannya. Reseller untung nggak? Jelas untung dong. Ya, dia bisa jual ke konsumen, punya margin. Kemudian apalagi? Agen distributor jelas untung. Ya, karena dia bekerja keras membantu teman-temannya untuk menjadi reseller. Dia meng-up perusahaan ini supaya omsetnya juga bagus, juga oke, keuangan juga bagus ya, maka dia dapat bonus harian atau uang dapur sama uang bensin atau gaji support harian plus dapat bulanan sampai 50 juta per bulan. Itu pun per titik. Anda gabung 5 titik pun 250 juta per bulan, Pak. Ngeri, Pak, ya. Kemudian perusahaan untung, ya reseller untung, konsumen untung, agent untung, distributor untung. Yang rugi siapa pertanyaannya? Yang rugi siapa? Yang rugi bukannya nggak join, Bapak. Yang rugi Anda yang lihat video ini, Anda yang menyimak slide presentasi ini, tapi Anda tidak segera mengambil keputusan. Kenapa? Bisnis ini bisnis real product, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Ini real product. Network marketing punya SUP L 47999. Ya, berarti legal, Bapak Ibu sekalian. Jelas legal ya, sah ya. Dia punya produk dan memberikan uang support kepada Anda secara harian, 100.000 sampai 500.000. Perusahaan mana lagi yang bisa melakukan seperti ini, Bapak sekalian? Dan memberikan uang support kepada Anda atau gajian selama 1 tahun itu berapa? 5 juta sampai 50 juta, itu pun per titik. Tergantung bagaimana Anda lincah ya dan berprestasi di perusahaan ini. Perusahaan untung, reseller untung, konsumen untung, agent untung, distributor untung. Yang rugi siapa? Yang rugi Anda yang mendengar ini tidak mengambil keputusan. Boleh hari ini mungkin Anda diprospek oleh orang lain lewat video ini.
Tapi bisa jadi 6 bulan, 7 bulan lagi Anda diprospek atau ditawari oleh saudara atau teman kantor Anda. Bisa jadi seperti itu. Coba kalau hari ini Anda memutuskan, 6 bulan lagi ketika Anda ditawari teman saya, teman Anda cuma bilang, saya udah join 6 bulan yang lalu. Wow, keren. Berapa yang kamu dapatkan? Sekian. Oke, Bapak sekalian ya. Saya nggak perlu lama-lama, renungi, cepat ambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan ya. Salam sukses dan sehat finansial selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.